di tema kita yang kedua ini, pemirsa, ini masih juga seputar perseteruan, seputar polemik, adalah Prof. Cipta Lesmana yang sempat menyatakan bahwa sebenarnya perseteruan antara Rizal Ramli dan juga Wapres Yusuf Kalla ini bisa menimbulkan sang Wapres ini mundur dari jabatannya. Begitulah kira-kira apa yang menjadi ucapan dari Prof. Cipta. Ini mumpung ada Prof. Ciptanya, nanti kita bisa klarifikasi atau mungkin bisa kita tanyakan langsung karena belum pernah disampaikan di media manapun. Jadi begitu. kan sebetulnya kita berharap datanglah ya, paling tidak para juru bicaranya. Loh, kita sudah undang, kita sudah undang loh Bang Ege, kita sudah undang dari perwakilan juru bicara dari Pak Yusuf Kalla gitu ya, Mas Hussein Abdullah, tapi saya kurang tahu malam hari ini tidak memberikan konfirmasi kembali apakah bisa hadir sudah atau bersedia tidak. datang sebelumnya? Sudah bersedia hadir, tapi ya mungkin karena agak sibuk begitu ya, jadi tidak sempat untuk memberitahukan kepada kami di sini. Tidak apa-apa, tapi malam hari ini Mas Adi Mas Ardi sudah hadir. Terima kasih Mas Adi sudah hadir. Hussein Abdullah. Bukan. Juru bicaranya Pak Rizal Ramli. Kita ngobrol, kita bicara ganti Bukan. Atau Babe yang mau gantiin Bang Hussein Abdullah? Bagaimana cara gantinya? Saya kagak kenal sama orang. Kemudian ada Pak Effendi Simbolon juga, dari selamat DPR malam. RI, Sudah ya. hadir pada malam hari ini, terima kasih. Saya mau langsung ke Prof. Cipta aja deh, Prof. Maksudnya apa sih, Prof? Benar nggak Saya yang mau tanya disampaikan? dulu. Tapi betul ya Prof, kita eksklusif malam ini karena baru pertama kali di media televisi Prof diklarifikasi untuk ditanyakan, benar nggak menyatakan Bapak Wapres akan mundur ya, kira begitu ya? Saya cerita dulu, hari Sabtu saya dengan Mas Adi juga diundang di radio Sindo Trijaya, talk show di Cikini, oke? Ya. Setelah itu saya dikerubutin oleh sekitar 30 wartawan. Ya. Ditanya salah satu wartawan, Pak, di luar itu ada kabar Pak Yusuf Kalla menekan Jokowi untuk pecat Rizal Ramli. Kalau enggak akan mundur. Bukan saya ngomong. Lalu saya jawab begini, saya bilang ya. Memang kalau saya lihat semenjak RR ini masuk, saya panggil RR. Ya. RR masuk itu kelihatannya Pak JK gerah, saya bilang gitu ya. Bisa saja Pak JK minta Pak Jokowi supaya tegur atau copot Rizal Ramli ya, karena Rizal Ramli gebrak gitu kan. Ya, saya bilang begitu. Mungkin saja Pak JK akan minta Jokowi mundur kalau RN nggak berani dipecat. Saya bilang begitu. Saya pakai mungkin. Boleh diulang, Prof? Ini akan memunculkan kalimat baru yang lebih panas ini. Sebentar, saya katakan mungkin saja JK akan mundur kalau Pak Jokowi tidak mencopot Rizal Ramli. Saya katakan mungkin saja, saya tidak definitif. Loh kenapa begitu? Ya kan begitu dia duduk sebagai menteri, lihat gebrakan-gebrakan Pak RR, saya bilang begitu. Ada yang gerah, Rini juga diserempet gitu kan. Ya. Ini ada kutipannya Prof ya, kalah cerai dengan Jokowi jika Rizal tak dipecat. Iya, itu enggak betul. Saya malah mengatakan wartawan itu, Presiden Jokowi tapi harus... Tapi mengatakan tadi kan mungkin saja. Mungkin saja. Mohon maaf ya kalau bisa di-shoot. Ini kalau kalimat ini ditambah dengan mungkin saja, benar ya? Apa yang benar disampaikan dari Prof. Cipta gitu ya. Mungkin saja. Jadi para pemirsa jelas sekarang bahwa kalimat ini benar, kalah cerai dengan Jokowi jika Rizal tak dipecat. Mungkin saja, kira-kira begitu kata Prof. Saya Cipta. waktu itu katakan juga, masih nyambung, saya bilang Presiden Jokowi harus menegur RR. Loh kenapa? Secara etika RR salah, mestinya kritik itu tertutup. Kalau sekali dua kali sampaikan kepada Presiden, nggak ada reaksi juga, buka, saya bilang begitu. Masalah itu buka ke publik. Kalau tertutup sudah tidak efektif. Nah, hari ini saya pertegas lagi pendapat saya di koran Sindo. Saya kupas panjang lebar. Kritik tertutup versus kritik terbuka. Memang kritik tertutup itu ada kejelekannya. Kejelekannya pemimpin seringkali cuek. Toh publik nggak tahu, gue diem aja, terusin aja. Nah, saya tetap mengatakan di tulisan saya di koran Sindo hari ini bahwa RR tetap harus bicara tertutup di sidang kabinet atau minta presiden panggil menteri itu. 3 pihak, main jor-joran di situ. Tunggu, kalau misalnya nggak efektif sekali dua kali, saya bilang buka PRR. Kenapa buka? Karena ini masalah publik. Misalnya beli pesawat Airbus 30, itu uang siapa? Uang publik, uang Rini. Itu uang rakyat, uang saya juga. Ini nyambung kalimat Prof tadi, menanya ke Mas Adi. Mas Adi ini orang yang dekat dengan RR ya, gitu. Mas Adi, kenapa kok Pak Rizal Ramli membuka ini ke publik? Padahal kalau kata Prof tadi seharusnya sebagai bagian dari kabinet, kenapa tidak kritik secara tertutup saja? Sebetulnya yang tertutup ini sudah disampaikan kepada Presiden, kan begitu.
Kemudian di dalam acara pelantikan dia mengingatkan, tapi tidak menyebut nama-nama loh. Iya. Mengingatkan memang kepada wartawan ini di luar. Nah, persoalan menjadi heboh ini kan karena dikritik kenapa Rizal Ramli ngomong di luar. Yang mengkritik itu menteri juga ngomongnya di luar juga. Kemudian JK juga mengkritik kenapa di luar, JK juga ngomongnya di luar juga. Kenapa nggak ditarik ke dalam? Ini kalau dalam sepak bola semuanya offside ya sebetulnya. Nah, kemudian tadi yang soal JK mundur itu, saya lihat kan kita tahu lah Prof Cipta kan orang pinter, bisa menerawang sampai ke jauh, apa, sampai ke apa yang dipikirkan oleh JK mungkin. Nah, cuma kan waktu itu saya ngasih tahu lah, mengingatkan kepada Pak JK yang sudah sepuh harusnya menjadi contoh. Emang umur berapa dia? Ya sudah di atas sepuh loh. Hati-hati jauh di atas dari saya lah. Tuan saya sama dia. Nah, kalau ini kan udah angkong. Kalau ini langkong. Jadi harus menjadi negarawan, menjadi contoh. Nah mungkin karena hal itu, karena saya percaya juga sih Pak JK ini kan sebetulnya negarawan. Kemarin itu kenapa bereaksi begitu? Saya melihat bahwa ini ada orang-orang yang gerah dapat proyek-proyek listrik ini gerah kemudian ngadu kepada Pak JK. Kemudian untuk menyenangkan mereka seolah-olah Pak JK marah, sebetulnya nggak gitu. Karena Pak JK dengan Mas Rizal ini kan juga berteman. Dengan Luhut Panjaitan juga berteman. Ini menarik loh Wele, lepas dari Iwel posisinya gimana, tapi Adi Masari membawa pihak lain ini. Jadi ternyata tidak langsung berhadapan Pak JK dan RR. Sekarang itu terkenal namanya menjadi Raja Wali Ramli. Karena jurusnya itu Raja Wali ngepret. Jadi Raja Wali Ramli dengan Pak Yusuf Kalla, karena ternyata sebetulnya ada orang-orang lain yang membisikkan kepada Pak Yusuf Kalla. Menko baru kita ini kan melihat bahwa ini tidak mungkin menyinggung Wapres. Karena Pak Wapres kan bukan kepala proyek listrik. Jadi pasti itu. Tapi kan Pak Wapres dia nendang-nendang begitu asal listrik disebut. Waktu Airbus, Rizal Bijar kan Airbus duluanan, kagak nyetrum dia. Nah, itu dia kagak nyetrum. Itu bahasa Betawinya meta meaningnya dalam. Makanya. Kenapa di Garuda Pak Wapres tenang-tenang? Giliran listrik dia langsung kesetrum. Supaya agak netral ya, saya ke sesama Effendi. Dalam konteks ini kan dibicarakan kalau nggak salah saya 3 proyek ya. Ada listrik 35.000 megawatt, lalu pembelian pesawat, dan satu lagi kereta api cepat. Betul. Itu memang totalnya berapa? Karena kita tadi bicara biaya uang publik, uang kita juga, uang pembayar pajak. Oh iya, uang rakyat itu. Nah, tanya wakil rakyat kita. Kalau total nominal itu kurang lebih setara dengan APBN. Wah, 2000 T ya? Iya. Jadi fantastik memang baru. Jadi ini pantas diributkan. Itu baru masih fata morgana ya. Kalau dibuka, jadi saya kira sih kehadiran Pak RR ini justru kita sambut sebagai hikmah ya. Iya. Jangan kita lihat yang backside-nya. Sebab kalau tidak ada yang tipikal seperti beliau, kita tidak pernah tahu itu dibungkus rapi di dalam sekat-sekat yang rapat ya. Dan itu kemudian di akhir rezim kemudian muncul seperti kasus-kasus senturi, kasus-kasus yang lainnya. Saya kira ada baiknya. Dan Pak Jokowi juga saya kira tahu lah itu. Lebih baik manajemen terbuka saja ya. Tidak boleh kita saling dusta, saling bersandiwara. Ini kan kelihatan sekali saling bersandiwara. Ini sudah lapor, ini pura-pura nggak tahu, ini kemudian sudah dimarahin. Tapi sebagai presiden ya, sebagai ini karena user, apa? Dia tahu kan permainan-permainan ini. Karena saya lihat, ini fungsi-fungsi pengawasan di DPR kan, mohon maaf, ini kan melempem nih. Makin lama. Jadi kalau kuningan kan di melempemkan. Ya kan kalau DPR ini memang melempemkan diri dia. Maksudnya KPK. Iya KPK. Kan Jadi nggak ada itu kubu-kubu apapun lagi ya. Kalau udah kebagian sebagian aman. Rata-rata sekarang kok jadi jadi manut gitu ya. Jadi apa ya? Boleh baik, tapi tidak kompromistis gitu. Nah itu Bung Effendi, saya jadi ingat waktu Rini dipanggil sama DPR mengenai khusus bicara Garuda. Kok nggak dikejar itu pertanyaan? Kenapa beli? Itu kan sudah 10 tahun lebih ditutup jalur Jakarta LA, Jakarta Amsterdam. Itu Airbus 350 itu kan untuk jarak jauh interkontinental. Dibilang ini untuk ke Cina, kita mau buka penerbangan 10 kota di Cina. Cina itu kan dekat sekali 4,5 jam. Nggak perlu Airbus gede Pak. Kemana teman-teman Pak Effendi? Kemana ini? Nggak mungkin Pak perginya jauh dulu nanti baru balik. Bingung gitu. Emang kita dikibulin gitu kan? Waduh. Tapi sebenarnya Pak, kalau lihat dari
di sini tarik menariknya saya lihat dari sisi kepentingan keberpihakan kepada lender. Iya. Jadi sekarang lendernya ini mengarah ke Tiongkok nih. Jadi kita punya dulunya misalnya kiblatnya ke Amerika. Ya. Nah, sekarang ada tarik menarik nih ke arah Tiongkok. Tapi Rizal Ramli itu kan nyolip, dia nggak Amerika. Rizal Ramli. Lah, Amerika dia. Rizal Ramli itu murni kerakyatan dia. Makanya dia anti nyolip, saya bilang. Betul ya. Ucapan-ucapan dia menolak Artinya nyolip. nggak kedengeran, B. Kan saya bilang tadi. Artinya nggak Antinya tadi nggak Wah, kedengeran. dia saya ngomong karena nyanyi jazz Ngomongnya zaman kenceng, sekarang anti gitu loh. itu mesti pelan dulu. Kan tadi kita kenceng. udah bicara soal usia. Kadang-kadang orang tuh ucapan awalnya nggak kedengaran, tapi maksudnya anti neolib gitu kan, Anti Be? neolip. Nah. Rizal Ramli itu anti neolib, jadi tidak dapat kita tafsirkan dia mau menyeret pendulum ini ke Amerika. Itu. Iya. Nah kita lihat sekarang ada dua mazhab di Kabinet. kementerian. Iya, ada mazhab yang sangat pro kepada neolib, malah sangat liberal. Ada mazhab yang satu-satunya saya kira tidak banyak dari 34 itu yang lainnya di antaranya yang pragmatis lah. Di sana ada basah, di sana ya Om suka kira-kira gitulah. Kita sih menyebutnya kelompok ekonomi yang pro konstitusi, ekonomi konstitusi, jadi bukan nasionalis, ini jadi Bukan nasionalis neolib, pokoknya Konstitusi, berdasarkan konstitusi kita. Yang satu Ada lagi konstitusi, nih yang ya? satu lagi apa? Anti konstitusi. melawan konstitusi Melawan itu karena di konstitusi. konstitusi nggak ada pro Nah, pasal. kita kan oke. bicara yang mainstream lah. Iya. Bahwa di aliran di dunia ini kan hanya ada Lagi nyebutnya kita susah ekon-kon jadinya kan. Iya. Ekonomi konstitusi kan Iya. jadi ekon-kon. Nah jadi itulah ya Pak Edi. Benar-benar ya. Ini tanya Mas Adi dulu nih. Yang ingin saya sampaikan ini bahwa apa yang disampaikan kemudian membuka banyak hal. Ini saya agak mengkritik Prof Cipta. Jadi bukan persoalan etis tidak etis. Tidak etisnya di mana sih? Orang ngomongnya juga santai baik gitu dengan. Nah, saya tetap kalau itu saya cepat menyergah Anda untuk mengatakan. Dari dia istilahnya bukan Iya, dari kita. saya tetap ingin mengatakan ada bagian yang tidak elok. Mungkin sebagian orang menyebutnya tidak etis hanya pada satu kalimat. Kalau mau paham, minta Pak JK ketemu saya. Hanya pada bagian itu. Itu diungkapkan begitu. Persisnya Pak JK boleh ketemu saya untuk diskusi. Enggak. Boleh diputar. Boleh diputar. Boleh. Kalau bisa diputar. Pak JK ketemu saya itu ada untuk diskusi. Iya itu setuju. Pada bagian itu setuju. Kalau mau paham koma, minta Pak JK ketemu saya untuk diskusi di depan publik. Tapi ada minta Pak JK ketemu saya pada bagian itu. Tapi tanya Mas Begini, Adi dulu. Mas Adi, benar nggak Mas? Kenapa muncul kata-kata begitu? Karena Pak JK bilang Rizal Ramli nggak tahu apa-apa. Kan bilang kurang begitu. akal. Kurang akal. Tidak paham. Nah, dan itu disampaikan di luar. Ini lebih tidak Tapi etis ya lagi. kalau kita lihat televisi ketika pelantikan Pak Rizal, memang secara gestur chemistry dia nggak mau disalam sama Pak JK itu. Coba kalau punya rekaman. Iya, tahu. Ya kan? Iya, Be ya. iya. Jadi memang ini dalam posisi dulu kala juga kita udah kenal lah. Bagaimana Boleh Pak balik JK, lagi nggak? bagaimana. Mumpung kita punya Prof Cipta Lesmana, senior saya. Dia yang mulai. Pertama kali verifikasi di media ini, pertanyaan saya Apa gini. maksudnya dia begitu? Bukan cuma maksudnya, Be. Yang agak menarik adalah gini. Kata-kata itu diakui dia benar dengan catatan mungkin saja. Mungkin. Kenapa mungkin? Kenapa bisa mungkin? Ya, Prof, karena tahan dulu Prof ya, saya harus break ya Prof. Kenapa bisa mungkin? Ya, kenapa bisa Dia mungkin? banyak menyembunyikan. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, Justru Upload segera kembali sesaat lagi.